Udah ngeliat kan burung yang di sini kan ya? Itu boleh dipelihara keturunan keberapa? Oh, oke Mas yang lampu baju merah ini, silakan. Lucky Exo Animals. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, abang-abang, pompo, encang-encing dan nyak babe, karena kita di Jakarta harus kayak gitu ya. Jakarta nih. Baik, selamat datang semuanya teman-teman, adik-adik, bapak-bapak semuanya, selamat datang di. Mungkin pada bingung ya, ngapain ya dikumpulin di sini? Tadi kita nyanyi-nyanyi, sebenarnya nyanyi itu mancing. Ada kayak yang nonton, ada kayak yang lihat gitu. Habis itu kita suruh duduk, terus kita ajak untuk di sini. Jadi kita di sini namanya program kita, ini namanya program kita namanya Ngonser. Konser, walaupun nggak bener-bener ada bandnya, ada penyanyinya, ada artisnya, tapi bolehlah kita pakai nama Ngonser ya. Ngonser itu singkatan dari ngobrol santai konservasi. Apa sih konservasi itu? Apa sih konservasi? Mungkin yang sudah lihat-lihat ke Hati Expo sudah tahu ya sebenarnya konservasi itu apa. Tapi nanti kita bahas, kita punya beberapa. Jadi ngobrol kita akan mendatangkan beberapa orang yang memang ahli di dunia konservasi dengan tema tersendiri. Mungkin ada yang udah pernah mampir karena dia adalah salah satu yang buka stand di sini. Kita panggil ya, Mas Bayu dari CV Ratu Cahaya Semesta. Boleh tepuk tangan buat Mas Bayu. Mic-nya ada mana mic-nya? Oke. Bro. Assalamualaikum, sehat Mas. Duduk boleh Mas. Kita duduk, kita ngobrol-ngobrol. Akhirnya duduk juga. Jangan kemana-mana dulu, masih banyak door prize loh. Wah, mungkin sebelum ngobrol-ngobrol Mas Bayu, pertanyaan langsung buat ngasih door prize. Yang gampang-gampang aja. Silakan, Mas Bayu siap-siap ya, angkat tangannya, saya lihat siapa. Door prize-nya apa nih? Mbak Vega, Mbak Dian, ada door prize apa yang mau kita bagikan? Nah, ini ada polo shirt dari The Hakims. Ini kebetulan Mas Bayu juga temennya The Hakims ya. Silakan Mas Bayu. Nah, ini. Siap-siap, door prize nih. Apa aja Bang? Apa aja Mas Bro, mau kasih pertanyaan aja. Udah ngeliat kan burung yang di sini kan ya? Itu boleh dipelihara keturunan keberapa? Oh, oke Mas yang lampu baju merah ini, silakan. Tapi kamu udah dapet door prize tadi? Oh belum, tadi bukan. Beda lagi nggak apa-apa. Maju. Dia setia loh ini dari tadi. Silakan, namanya siapa Mas? Ori. Ke depan sini Mas. Ori. Oke, pertanyaannya. Ketika kita memiliki satwa penangkaran yang boleh dipelihara itu keturunan keberapa? F2 dan seterusnya. F2 dan seterusnya. Tepuk tangan buat Mas Ori. Betul ya Mas Bayu ya? Oke. Aduh, sweater ya tinggal 3. Baju kan ya udah sweater aja katanya yang gedean. XXL ini, kasih XXL. Oh, badannya agak besar Mas Ori. Oke, tepuk tangan buat Mas Ori. Makasih banyak Mas Ori ya. Jangan kemana-mana ya, kita rame-ramein dulu di sini. Oke, nah ini sebenarnya intinya ini nih, core of the core, inti dari intinya. Jadi Mas Bayu ini sebelah saya ini, sebelah kiri saya ini Mas Bayu ini adalah salah satu binaan kita, binaan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jakarta. Nanti dia akan cerita sendiri. Jadi boleh Mas Bayu, boleh diceritain gimana ceritanya Mas Bayu sekarang usahanya apa, kenapa bawa-bawa ginian. Silakan Mas Bayu cerita. Selamat sore dan salam kenal semua. Saya dengan Bayu dari CV Ratu Cahaya Semesta. Sore Mas Bayu. Berawal memang dari kecintaan kita terhadap burung ya. Dan dulu memang satwa tersebut banyak memang belum dimengerti sama teman-teman atau masyarakat umum bahwa kita
untuk memiliki burung-burung yang endemik atau lokal itu harus memiliki izin sertifikat dan SADN dan saya pun mengajukan izin edar kepada BKSDA Jakarta, izin edar untuk melakukan komersil. Dalam artian sekalian memperjualbelikan berikut dengan sertifikat dan SADN-nya. Itu pun hasil dari penangkaran semua, Mas. Jadi memang sekalian mengedukasi kepada masyarakat bahwa bisa memiliki satwa seperti contoh kakatua ataupun satwa-satwa lokal lainnya itu dengan dokumen asal usul yang lengkap. Dokumen asal usul yang lengkap. Tapi sebelumnya emang sebelum punya izin, emang lo awalnya suka sama satwa? Suka sama satwa. Satwa pertama yang lo punya apa? Makau. Harganya berapa? Nggak usah disebutin. Jadi Mas Bayu ini awalnya dia pecinta Makau. Tahu kan burung Makau, tahu ya? Yang kalau kita lihat itu Avanza terbang atau bukannya. Harganya gila itu sebetulnya. Melebihi akal sehat sebetulnya, tapi emang keren sih burungnya. Nah terus ini Bay, kenapa, apa yang membuat lu pengen meresmikan atau melegalkan kegiatan jual beli lu itu? Yang pertama, sekalian mengedukasi kepada masyarakat bahwa satwa tersebut bisa ditangkarkan. Sebagian bukan di habitatnya ya, memang banyak para penangkar pun jadi itu menangkarkan hasil budayanya itu berada di wilayah Jawa. Nah kita kalau boleh dibilang itu buat indukan lah. Salah satu buat indukan memang yang tujuannya tanda kutip buat komersil. Berarti kan bukan dari F0. Bukan dari F0. Oke, memang dia secara nilai, kalau kita ngomongin perjualbelian, iya, berarti ada nilai itu. Ada nilai. Dari si satwa ini. Betul. Harga satwa yang paling mahal yang pernah lo jual itu apa dulu? Untuk satwa yang paling mahal di jenis burung kakatua itu adalah salah satunya ini. Ini kalau boleh tahu bisikin harganya berapa boleh? Di kisaran 60 ke atas. 60.000? Iya, seekornya. 60.000? 60 juta. 60 juta? Kan? Boleh Mas Bro? 60 juta apa gue bilang kan? Ini Avanza terbang ini. Ini kelebihannya apa sih Bang? Ini punya lo bukan? Punya kok. Wah, yang di toko? Ada di toko. Kelebihannya apa? Kenapa dia bisa bernilai 60 juta? Karena salah satunya memang burung tersebut burung yang eksotis kalau saya bilang. Eksotis yang pertama dan agak susah ditangkarkan dan butuh kenyamanan. Butuh kenyamanan. Dalam segi kandang buat breeding, tempat kelodok buat breeding memang harus tempat ada yang nyaman. Ini bisa dipegang nggak, Bay? Ini bisa dipegang. Coba, Bay. Kalau dipegang gimana, Bay? Lo boleh bisa pegangnya? Ini kita lihat nih. Ini yang punya nih. Guys, 60 juta, guys. 60 juta. Wih, jangan gue, Bay. Ini jenisnya apa, Bay? Boleh diceritain nih umurnya berapa, siapa bapaknya? Jenis kakatua raja, asalnya dari Irian Jaya, dan burung ini dilindungi dan memang menjadi tidak dilindungi karena hasil dari penangkaran. Oke. Ini salah satunya, ini usianya di bawah 1 tahun. Di bawah 1 tahun itu sudah gede gini udah ya? Sebesar ini. Oke, ini cewek cowok, Bang? Ini pas di DNA sih betina. Tes DNA juga? Tes DNA betina. Itu maksudnya kenapa harus di DNA? Di DNA karena banyak pemilikan yang baru itu meminta supaya buat indukan itu biar salah pilih. Biar nggak salah pilih. Karena memang banyak yang memiliki pun dia nggak tahu cara membedakan jantan dan betina. Makanya kita di DNA. Biar jelas ya. Memang info sebagai info ya teman-teman, nggak semua satwa ketika dia sudah besar kayak gini ketahuan dia cewek apa cowok. Jadi kadang ketahuannya pada saat kawin aja. Jadi mereka jenis mereka aja yang tahu, oh dia ini betina, dia ini jantan. Baru dia bisa kawin.
Nah itu kadang kita juga sebagai pengelola nggak tahu itu gimana. Kalau udah umur segini aja kita belum tahu nih, ini cewek apa cowok, kecuali dilakukan tes DNA tadi ya Mas Bayu ya. Nah itu karena rencananya akan ditangkarkan untuk di breeding, jadi harus tahu. Jadi nanti pada saat nyari pasangannya bisa dapat yang tepat gitu ya Mbak Bayu ya. Oke, baik. Susah nggak sih ngurus izin? Susah nggak sih untuk jadi pengusaha satwa yang legal? Gampang dan nggak susah juga menurut saya, karena asal memiliki dokumen yang lengkap itu bisa kita ajukan langsung dong. Dokumen yang lengkap biasanya kan kalau untuk perizinan penangkaran secara pribadi kan itu biasanya menggunakan atas nama pribadi. Nah, kemudian kalau untuk yang yang besar biasanya atas nama CV atau PT. Atas nama CV. Nah, boleh ceritain ke teman-teman Blay saran dan tips lo, trik atau saran buat teman-teman yang di sana, buat teman-teman yang mungkin di Flona di KHT Expo di Laman Banteng ini, boleh ngasih saran kalau mau jadi pengusaha satwa seperti lo, itu apa yang harus dilakukan? Silakan Bay. Kalau mau jadi pengedar ya? Ya boleh pengedar. Nah, yang penting kita sudah kerjasama sama beberapa penangkar yang menangkarkan satwa tersebut, dan kita pun harus memiliki izin edar. Izin edar dalam negeri. Kemana kalau mengurus izin edar? Kalau mengurus izin edar langsung ke BKSDA DKI Jakarta. BKSDA Jakarta. BKSDA setempat yang ada di wilayah masing-masing. Oke, kalau di Jakarta berarti BKSDA Jakarta ya. Oke. Ada lagi Mas Bayu yang mau disampaikan? Ada sih beberapa memang yang pengen kita sampaikan juga, memang harus tetap kita lestarikan satwa tersebut dengan ditangkarkan. Tuh, dengar. Termasuk konservasi ex itu ya. Oke. Oke, tepuk tangan dulu buat Ratu Cahaya Semesta ya. Oke, Mas Bayu terima kasih. Ini namanya siapa, Bay? Queen. Kakak tua raja tapi namanya Queen ya. Keren. Boleh tepuk tangan sekali lagi, makasih Mas Bayu. Mau ada atraksi nggak? Dan nggak ada? Free fly. Nanti Mas Bayu setelah ini ya. Mau sekarang apa setelah ini aja? Oh nanti habis ini kita free fly sama Mas Bayu. Free fly itu dia terbang, habis itu balik lagi. Kita kalau tadi ke itu get to owner ya. Iya. Oke. Sebelum turun Mas Bayu, satu door prize yang akan dibagikan lagi oleh Mas Bayu. Siap-siapin pertanyaannya, siap-siap jawabnya. Silakan Mas Bayu. Ini ada tiket Faunalen ya, 3 tiket Faunalen Ancol. Oke. Pertanyaannya kan boleh memelihara burung dilindungin. Itu syaratnya harus memiliki apa saja dokumennya? Tadi udah disebutin. Boleh nggak tuh anak dekat? Boleh nggak gitu? Apa aja tuh? Ini yang dekat nih. Oh yang dekat tadi Mas, silakan. Ayo. Dokumen yang harus dimiliki dalam. Dokumen apa saja yang harus dimiliki kalau mau mengedarkan satwa? Tadi disebutin sama Mas Bayu. Namanya kamu siapa? Halim. Dari mana? Jakarta mana? Utaranya di mana? Oh Cilincing. Boleh. Jawabannya apa? Kepemilikan SATDN. Surat kepemilikan sama SATDN. Sertifikat kepemilikan dan SATDN. Sertifikat kepemilikan dan SATDN. Benar Mas Bayu? Betul. Oke, tepuk tangan buat Mas. Sweater kayaknya paling laku sweater nih. Sweater tinggal 2, tadi udah dibagiin. Tiket aja dulu ya. Oke, tiket Faunalen 3. Terima kasih, tepuk tangan buat Masnya, Mas Bayu. Kayaknya sweater harus kita simpen buat akhir-akhir ya. Biar pada nungguin ya sweater ya. Oke. Ada lagi Mas Bayu, satu lagi pertanyaan mungkin. Follow sheet nggak mau dari The Hakims juga? Tadi udah dibagiin tapi nggak mau ada yang ngambil. Oke, ini pertanyaan khusus cewek kata Mas Bayu. Khusus cewek Mas Bayu, pertanyaan yang gampang-gampang aja, nggak usah yang susah-susah. Ini ukurannya M ya. Jadi yang ukuran bodinya M boleh siap-siap angkat tangan yang cewek nih, khusus untuk cewek kata Mas Bayu. Pertanyaannya itu. Oke, untuk yang pertanyaannya selanjutnya, jenis kelamin untuk burung yang ada di depan
Jantan atau betina? Siapa tadi? Cewek lo, cewek. Cewek maunya cewek. Khusus cewek. Tadi udah dapat belum kamu? Udah kan kamu? Di belakang coba mas. Ya udah maju. Hah? Siapa? Belakang, oke belakang. Sorry ya. Belakang, maju mbak. Maju mbak. Maju mbak. Tepuk tangan nih siapa? Tepuk tangan nih teh. Tepuk tangan dulu ayo kita tepuk tangan. Hitungan ketiga sudah harus sampai sini ya. 3, 2, 1, anggur. Enggak. Sini dong, cepet dong. Mau nggak? Malu. Emang muat ini, muat. Ini ada hakimnya juga kok, tenang aja. Ada hakimnya juga. Silakan. Namanya siapa mbak? Michelle. Michelle. Oke. Pertanyaannya tadi apa? Jenis kelaminnya betina. Jenis kelaminnya. Namanya apa? Betina. Benar mas? Benar. Benar nggak betina? Benar ya. Tepuk tangan boleh. Silakan Mas Bayu kasih ke Mbak Michelle. Mbak Michelle. Terima kasih banyak Mbak Michelle. Bawa sugar glider juga ya? Di belakang itu? Enggak ya? Kirain. Oke, Mas Bayu, thank you banget udah bagi-bagi. Sehat terus ya. Alhamdulillah. Makasih, tepuk tangan lagi buat Mas Bayu. Nanti kita free fly ya Mas Bayu ya. Habis ini kita free fly. Keren. Dipanggil pakainya pakai fluid. Kita lihat tuh Masnya tuh. Ini yang kakak tuh jambul kuning. Yang Patagonia mana tadi Patagonia? Ini dia. Keren banget. Tepuk tangan dong buat Patagonia. Keren banget. Itu ya Mas Bayu ya? Fluid. Boleh dibuat lagi Patagonia ya? Boleh. Keren. Patagonia boleh dilempar lagi biar Dilempar, boleh coba mana? Yang imitasikan boleh. Ini yang Patagonia. Oh, udah lewat tuh dua ekor tuh Patagonia. Wih. Oh, keren banget. Wih, balik bener ya. Balik, keren banget. Wih, tepuk tangan dulu. TPL Atu Cahaya Semesta. Oke, makasih banyak Mas Bayu sama teman-teman dari Atu Cahaya Semesta.